Pelatih terbaik yang dimiliki timnas Indonesia. Dia ingin memadukan pemain-pemain pilihan demi mengejar hasil maksimal. Kemudian, di FIFA ASEAN Cup, saya mendapatkan kesempatan besar untuk menyatukan pemain-pemain terbaik yang kami miliki demi memenangi turnamen itu, ungkap Hartman. Saya pikir FIFA ASEAN Cup adalah turnamen yang harus kami menangi untuk memastikan bahwa kami menjadi yang terbaik di Asia Tenggara, dan itu merupakan langkah penting yang harus kami ambil untuk membawa pulang trofi, terang Hartman. Sejak resmi didapuk PSSI menjadi pelatih tim nasional, Timnas Indonesia pada 3 Januari 2026, John Hartman telah memimpin skuad Garuda dalam 4 laga persahabatan. Hasilnya pun cukup meyakinkan. Indonesia menang 4-0 atas Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret dan kalah tipis 0-1 dari Bulgaria pada 30 Maret. Lalu menundukkan Oman 3-0 pada 5 Juni dan menjinakkan Mozambik 1-0 pada 9 Juni dalam agenda FIFA Matchday. Alhasil Indonesia pun naik 4 tingkat dalam peringkat FIFA, dari posisi 122 ke peringkat 118 dunia. 4 pertandingan dan kenaikan peringkat FIFA tentu terlalu dini untuk mengukur kinerja seorang pelatih. Namun dalam sepak bola, setiap laga yang telah dituntaskan selalu menyisakan sekelumit petunjuk tentang arah langkah sebuah tim. Apakah menuju masa depan yang menjanjikan atau justru menjauh dari harapan? Sejauh ini, kiprah Hartman bersama skuad Garuda mendapatkan sambutan yang mayoritas positif dari para pencinta sepak bola nasional. Dalam berbagai siniar dan diskusi sepak bola, banyak pengamat menilai pelatih asal Inggris itu mulai menanamkan identitas permainan yang jelas. Timnas Indonesia tampil lebih terorganisasi, agresif saat merebut bola, dan disiplin ketika bertahan. Serangan dibangun dengan tempo yang lebih terukur, sementara transisi antar lini berjalan lebih rapi. Sejumlah pegiat sepak bola tanah air menyebut Hartman berhasil menghadirkan keseimbangan antara fondasi yang telah dibangun para pelatih sebelumnya, terutama Shin Tae-yong, STY, dan kebutuhan tim untuk berkembang lebih jauh. Sejumlah analis memuji kemampuannya dalam merapikan organisasi permainan, memperkuat koneksi antar lini, dan membuat pertahanan timnas Indonesia lebih solid, dengan hanya kebobolan 1 gol dari titik penalti. Secara organisasi permainan dan sistem tim, racikan Hartman terlihat lebih menyatu dan kompak.
berdurasi 2 tahun hingga 2028 dengan opsi perpanjangan hingga 2030. Rentang waktu itu memberinya ruang untuk membangun tim dari fondasi yang ditinggalkan para pelatih sebelumnya, menanamkan filosofi permainan sembari berupaya mencapai prestasi. Ini, dalam pandangannya, tim nasional harus menjadi rumah bagi berbagai generasi. Pemain senior dibutuhkan sebagai pemimpin di lapangan dan penjaga kultur tim, pemain yang berada pada usia matang menjadi tulang punggung
kawasan Asia Tenggara. Ajang AFF yang selalu menghadirkan tensi tinggi dan rivalitas sengit diprediksi akan menjadi panggung yang tepat bagi talenta-talenta baru untuk menunjukkan kualitasnya. Jika benar mendapat kesempatan membela Merah Putih, Mitchell Baker dan Luke Vickery diyakini dapat memberikan energi baru, kreativitas, serta kedalaman skuad yang dibutuhkan timnas Indonesia. Para supporter pun mulai membayangkan bagaimana dahsyatnya lini permainan Garuda apabila kedua pemain tersebut mampu beradaptasi dengan cepat dan menampilkan performa terbaiknya. Harapan untuk melihat Indonesia tampil lebih dominan dan kompetitif di AFF semakin besar dari hari ke hari. Meski demikian, perjalanan menuju level tertinggi tentu tidak mudah. Tekanan besar, ekspektasi publik, dan persaingan ketat akan menjadi tantangan yang harus dihadapi. Namun, justru disitulah mental juara akan diuji. Kini, perhatian publik tertuju pada perkembangan terbaru mengenai kedua pemain tersebut. Akankah Mitchell Baker dan Luke Vickery benar-benar menjadi bagian dari masa depan cerah timnas Indonesia? Jika itu terjadi, AFF bisa menjadi saksi lahirnya kekuatan baru yang siap mengguncang Asia Tenggara. Timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang membuat para pesaing di Asia Tenggara harus meningkatkan kewaspadaan. Menjelang ajang Piala AFF, skuad Garuda dinilai semakin kuat dengan kombinasi pemain muda berbakat, pemain berpengalaman, serta kedalaman skuad yang semakin menjanjikan. Dalam beberapa tahun terakhir, performa timnas Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Kecepatan permainan, organisasi tim yang lebih rapi, serta mental bertanding yang semakin matang menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan ketat di kawasan ASEAN. Yang paling menarik perhatian adalah munculnya sejumlah talenta muda yang siap bersinar. Kehadiran pemain-pemain baru memberikan banyak pilihan bagi pelatih untuk meracik strategi terbaik. Tak hanya kuat di lini depan, timnas Indonesia juga semakin solid di sektor tengah dan pertahanan. Para pengamat sepak bola menilai bahwa Indonesia kini memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu kandidat kuat di Piala AFF. Bahkan, beberapa rival tradisional mulai mengakui bahwa Garuda bukan lagi tim yang bisa dianggap remeh. Dukungan luar biasa dari jutaan supporter Indonesia juga menjadi kekuatan tambahan yang mampu meningkatkan motivasi para pemain di setiap pertandingan. Atmosfer dukungan yang masif seringkali menjadi faktor pembeda saat timnas tampil di laga-laga penting. Meski tantangan yang dihadapi tidak akan mudah, optimisme terus mengalir dari berbagai kalangan. Dengan persiapan yang matang dan skuad yang semakin kompetitif, timnas Indonesia diyakini mampu memberikan kejutan besar dan bersaing hingga fase akhir turnamen. Kini, satu pertanyaan besar mulai muncul di benak para pecinta sepak bola Asia Tenggara. Apakah ini saatnya Garuda menguasai Piala AFF? Persaingan sepak bola Asia Tenggara semakin memanas. Menjelang turnamen besar di kawasan ASEAN, kabar mengenai potensi hadirnya dua amunisi baru untuk timnas Indonesia mulai menjadi sorotan. Kehadiran mereka disebut-sebut dapat menambah kekuatan Garuda secara signifikan dan membuat para rival mulai berhitung ulang. Sejumlah pengamat menilai bahwa jika kedua pemain tersebut benar-benar bergabung dan tampil sesuai ekspektasi, timnas Indonesia akan memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih kuat dibanding beberapa tahun sebelumnya. Kabar mengejutkan datang dari dunia
AFF. Kehadiran 3 pemain, yaitu David Da Silva, Jairo Rietwald, dan Pascal Struijk, disebut membuat skuad Garuda semakin menakutkan di Asia Tenggara. Sejumlah di Asia Tenggara. Meski begitu, pelatih tetap mengingatkan bahwa semua pertandingan harus dijalani dengan fokus penuh, karena setiap lawan di level internasional tidak bisa dianggap remeh. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Erick Thohir, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto mendukung upaya Indonesia untuk menjadi tuan rumah ajang FIFA ASEAN yang dijadwalkan berlangsung pada September-Oktober 2026. Dukungan tersebut disampaikan Presiden saat menerima Erick bersama pelatih Timnas Indonesia John Hartman di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jumat 19 Juni 2026. Erick mengatakan dirinya telah melaporkan kepada Presiden mengenai perkembangan komunikasi dengan FIFA terkait peluang Indonesia menjadi penyelenggara turnamen tersebut. Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respons positif dari FIFA mengenai Indonesia menjadi salah satu tuan rumah untuk FIFA ASEAN di bulan September-Oktober tahun ini, ujar Erick kepada wartawan. Menurut Erick, Presiden langsung memberikan dukungan penuh terhadap pencalonan Indonesia. Bahkan, kepala negara disebut siap menerbitkan surat dukungan resmi guna memperkuat posisi Indonesia dalam proses seleksi tuan rumah yang dilakukan FIFA. Bapak Presiden mendukung. Bapak Presiden akan menyiapkan surat supaya nanti kita bisa dipilih oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah, katanya. Meski demikian, Erick menegaskan proses penetapan tuan rumah masih menunggu keputusan resmi dari FIFA. Pemerintah berharap Indonesia dapat memperoleh kepercayaan untuk menggelar ajang tersebut, mengingat pengalaman menyelenggarakan berbagai turnamen sepak bola internasional dalam beberapa tahun terakhir. Kita tunggu nanti. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan, kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya. Tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik, ujarnya. Erick menjelaskan, penyelenggaraan turnamen resmi FIFA membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Karena itu, dirinya mendapat arahan untuk segera mengomunikasikan kebutuhan penyelenggaraan kepada kementerian terkait. Menurut dia, sejumlah aspek yang harus dipersiapkan mencakup dukungan kebijakan perpajakan, layanan kesehatan, keamanan, hingga berbagai persyaratan teknis lainnya yang menjadi standar FIFA. Saya juga diminta segera mengomunikasikan ke semua kementerian, karena kalau kejuaraan FIFA seperti ini sudah pasti mesti ada approval dari Menteri Keuangan mengenai pajak, Menteri Kesehatan mengenai kesehatan, dan lain-lainnya, katanya. Selain membahas peluang Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN, pertemuan tersebut juga menyinggung perkembangan Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Hartman. Dengan ada bercanda, Erick mengungkapkan Presiden bersedia menerima Hartman karena pelatih asal Kanada itu telah berhasil membawa hasil positif bagi Timnas. Untuk sepak bola, tadi Presiden sampaikan, ini karena Coach John sudah menang, jadi Presiden mau terima katanya. Kalau kalah-kalahan belum mau, ujar Erick sambil berkelakar. Dalam pertemuan itu, Presiden juga meminta penjelasan langsung dari Hartman mengenai kebutuhan dan strategi pengembangan Timnas Indonesia ke depan. Menurut Erick, Prabowo menegaskan komitmennya untuk mendukung berbagai program yang dijalankan Federasi Sepak Bola Nasional
demi memperkuat daya saing timnas. Bapak Presiden bilang, pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, harus benar-benar kita jaga dan kita persiapkan, katanya. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku gugup saat menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 19 Juni 2026. Pelatih asal Inggris itu tidak menutupi rasa tegangnya meski memiliki pengalaman panjang di sepak bola internasional, termasuk saat menangani timnas Kanada. Dalam pertemuan itu, Hartman juga didampingi Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ya, tentu saja saya gemetar, kata Hartman. Meski demikian, Hartman menilai kesempatan bertemu langsung dengan kepala negara merupakan sebuah kehormatan besar selama dirinya menukangi timnas Indonesia. Menurut Hartman, pertemuan dengan Presiden Prabowo menjadi pengalaman pertama yang sangat berharga sejak dipercaya memimpin skuad Garuda. Ya, sangat antusias, suatu kehormatan buat saya, ucap Hartman. Dalam kesempatan tersebut, Hartman juga mengungkapkan harapannya terhadap dukungan Presiden Prabowo bagi timnas Indonesia. Menurut dia, semangat, perhatian, dan komitmen yang ditunjukkan seorang pemimpin negara memiliki dampak besar terhadap mental para pemain. Saya pikir selaku Presiden, keinginannya, semangatnya, dan juga dukungannya pada skuad Garuda, ujar Hartman. Ia menambahkan, kepemimpinan dan kecintaan Prabowo terhadap Indonesia dapat menjadi motivasi tambahan bagi para pemain dalam mengejar prestasi di level internasional. Saya pikir kepemimpinannya dan passionnya untuk Indonesia adalah penting bagi para pemain kita untuk mengetahui bahwa kita memiliki pemimpin kita di belakang kita, kata Hartman. Hartman kembali menegaskan target jangka panjangnya membawa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Menurut dia, mimpi tersebut hanya bisa diwujudkan dengan dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, serta pelatih Timnas Indonesia John Hartman di Hambalang, Jawa Barat, Jumat 19 Juni. Menjelang pertemuan, Hartman menyebut dukungan dan kepemimpinan Presiden penting untuk membangun kepercayaan diri skuad Garuda. Ia berharap seluruh elemen bangsa dapat mendukung upaya Timnas Indonesia mewujudkan target tampil di Piala Dunia 2030. Arya Sindiara, Aswar Muhammad Robani, Rizky Bagus Darmawan, I Gusti Agung Ayun. Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Menpora Erick Thohir dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman ke kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Jumat 19 Juni. Sore hari ini tadi beliau mau menerima Menteri Pemuda dan Olahraga bersama dengan pelatih timnas kita, kata Mensesnek Prasetyo Hadi di Hambalang, Jawa Barat, Jumat 19 Juni. Pras menyebut pertemuan ini berkemungkinan akan membahas ihwal langkah Indonesia agar bisa lolos ke gelaran Piala Dunia 2030. Ia mengatakan untuk lolos ke Piala Dunia selanjutnya, dibutuhkan persiapan yang jauh lebih matang. Selain itu, ia juga mengatakan pertemuan ini berkemungkinan membahas proses naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Fikri, yang rekomendasi naturalisasinya telah disetujui Komisi 13 DPR. Mungkin beberapa event-event seperti FIFA Series yang akan berlangsung tahun depan itu juga perlu kita persiapkan dari sekarang, ucapnya. Selain itu, Pras mengatakan Erick yang juga ketum PSSI akan terus meningkatkan iklim kompetisi guna tim nasional yang mumpuni. Sementara itu, Hartman mengaku merasa terhormat bisa menemui Presiden Prabowo pada hari ini.